Bapa, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, ajari kami, bimbing kami Roh Kudus, bicara, buka hati setiap kami, ketuk setiap pintu hati kami. Buka dan buka hati setiap kami biar kami menerima dan menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu, apa yang menjadi perkataan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya dan sepakat katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Untuk pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bangkit dari kematian. Kenapa bangkit dari kematian? Boleh kita baca ayatnya sama-sama? Dari Yohanes 11. Ayat yang ke-11 sampai ke-15. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ayat ke-15 ini agak keren ya. Karena tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Syukurlah. Kesannya Tuhan Yesus telat. Kesannya dia berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian. Supaya kamu dapat belajar percaya. Kesannya dia telat untuk membangkitkan Lazarus. Kita lanjut ke ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi dari ayat yang ke-15 kita udah lihat. Apa yang Tuhan katakan, dia bilang supaya kamu dapat belajar percaya. Ayat yang ke-25 kembali lagi dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia bilang lagi, percayakah engkau akan hal ini? Udah berapa kali Tuhan bilang percaya? Sampai akhirnya di ayat yang ke-40, Tuhan bilang lagi Bapak Ibu Saudara. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Memang Bapak Ibu Saudara, di kejadian ini kita lihat Tuhan Yesus kayak menunda-nunda untuk datang menghampiri Lazarus. Padahal Marta dan Maria, Lazarus ini sudah seperti saudara. Dari awal Tuhan bilang, ini saudara kami. Tapi Tuhan Yesus sedang mengajar. Tuhan Yesus sedang mengajar semuanya. Murid-muridnya, ya Marta dan Maria.
Ya Lazarus yang sedang tertidur, kata Tuhan. Dia sedang mengajar untuk mereka percaya dan benar-benar mengerti. Sampai di ayat yang ke-43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Jadi sebuah kebangkitan yang sepertinya tertunda atau ditunda-tunda. Tuhan Yesus bilang, kita akan ke sana. Aku akan bangkitkan. Tapi syukur aku waktu itu enggak datang. Aneh. Rasanya ada revival. Revival itu Bapak Ibu Saudara, arti dari kata-kata revival adalah dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kebangkitan, sebuah kebangunan. Kalau kita bicara misalnya ada ibadah KKR, kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian kebangkitan rohani. Kalau kita berkata revival, lawatan itu yang terjadi apa? Ada sebuah kebangkitan. Tapi kalau kita lihat di dalam satu cerita tentang Yesus membangkitkan Lazarus, sepertinya kita selalu berkata, mana Tuhan? Kebangkitannya mana? Tapi Tuhan bilang apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Sebelum Tuhan datang dan membangkitkan Lazarus, atau sebelum Tuhan menyatakan revival yang terbesar, yang dia mau apa? Belajar percaya. Kasih tahu satu sama lain bahwa percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebangkitan adanya dari Yesus. Dikatakan di sini, akulah kebangkitan dan hidup. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Step by step Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Dari dulu kita selalu berdoa untuk lawatan, kita selalu berdoa untuk kebangkitan rohani. Tapi berapa banyak yang sebenarnya benar-benar kita percaya itu Tuhan sediakan. Berapa banyak yang sebenarnya kita sudah percaya bahwa kebangkitan itu dimulai dari hidup setiap kita. Kebangkitan rohani, revival, lawatan dimulai dari hidup setiap kita. Next. Revival atau kebangkitan dari hidup itu kita bisa pelajari dan kita bisa rasakan step by step. Kita lihat apa saja yang bisa mematikan kita. Pikiran kita, satu. Perkataan kita, tindakan kita, kebiasaan kita. Pikiran, kenapa pikiran? Pertama, peperangan rohani setiap kita nomor satu ada di pikiran kita. Kenapa? Karena si jahat paling mudah menyerang pikiran kita, menjungkir balikan kebenaran. Ingat,
waktu kemarin khotbah Pak Adi Sutanto, waktu itu dia bilang, kita hidup bukan berdasarkan kenyataan. Bukan berdasarkan fakta kenyataan. Kita hidup berdasarkan kebenaran. Jadi caranya si jahat pertama dia serang dari pikiran. Setelah pikiran kita keluar di mulut. Wah iya. Kok seperti ini? Keluarlah perkataan yang negatif. Yang berikutnya itu mempengaruhi tindakan. Action. Yang bahaya itu semua 1, 2, 3 menjadi kebiasaan. Dan ketika itu jadi kebiasaan, kita akan membawa itu ke lingkungan, ke keluarga. Kita bisa menjadi pengaruh yang buruk. Walaupun selain itu kebiasaan kita juga bisa dipengaruhi dari pergaulan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah satu kali pergi ke LA. Waktu itu saya sebelum saya ke Youth with a Mission. Maaf. Sesudah dari Youth with a Mission, kami dijemput oleh di host lah, diterima oleh salah satu jemaat Tuhan, orang Indonesia. Jadi dipakai Tuhan untuk mengantar kami juga. Nah, waktu di rumahnya, saya menemukan sebuah poster yang buat saya ini sangat berbicara sangat kuat. Boleh ditampilkan, ini dipajang di kamar mandi dan saya foto. Karena buat saya ini step by step bagaimana kita mengalahkan hal-hal yang bisa mematikan kita. Jadi ada satu poster ini di kamar mandi. Dan setiap kami ke toilet, kami bisa melihat itu, membacanya. Dikatakan, watch your thoughts, they become words. Hati-hati dengan pikiran kita. Karena itu menjadi perkataan. Watch your words, they become actions. Hati-hati dengan kata-katamu, hati-hati dengan perkataanmu. Karena itu bisa menjadi tindakan. Watch your actions, they become habit. Dari tindakan itu menjadi kebiasaan. Watch your habits, they become character. Nah, hati-hati terhadap kebiasaan kita. Itu menjadi karakter. Dan yang terakhir ini, watch your character, it becomes your destiny. Bapak Ibu Saudara, siapa kita menentukan destiny hidup kita. Kalau kita dari muda, dari kecil kita dididik sedemikian rupa, membentuk kita yang sudah menjadi dewasa. Tapi ketika kita dewasa, semua keputusan berada di mana? Berada di tangan kita. Ketika orang tua kita sudah mulai melepas, disitulah pembentukan karakter dimulai. Tapi dimulai dari pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan. Semua mempengaruhi sebuah karakter. Dan karakter ini terbentuk karena sebuah budaya. Jadi dari pikiran terus berlanjut sampai kebiasaan, yang akhirnya kebiasaan ini menjadi sebuah budaya. Bicara tentang budaya Bapak Ibu Saudara, semua budaya membentuk
karakter kita. Jadi kami baru saja pulang dari Jepang. Biasanya di Jepang tidak terlalu lama, tapi kali ini saya menghabiskan waktu visa yang diberikan. Jadi kalau berangkat itu bisanya sekali masuk 15 hari, ya sudah kita habiskan 15 hari di Jepang. Dan ternyata sangat menarik. Kemarin Papa sudah saksikan juga bagaimana kami bertemu dengan jemaat Tuhan di sana, para pendoa yang memang berdiri untuk Jepang. Mereka bersaksi luar biasa, tapi ada banyak hal yang kami pelajari tentang Jepang. Yang sepertinya selama ini sudah berapa kali ke Jepang, tapi mungkin karena cuma sebentar-sebentar itu jadi kurang meresapi. Tapi kali ini karena kami ibaratnya selalu bersama-sama dengan orang-orang Jepang ini selama 15 hari. Kami belajar banyak hal. Yang pertama itu, Bapak Ibu Saudara, mereka sangat luar biasa dalam yang namanya detail, teliti. Semalam kami ngobrol sama Ko Ferdian sama Zack. Pokoknya kalau makan di Jepang pasti sangat enak. Dan waktu itu kami buktikan, kalau lagi kelaparan, masuk salah satu, cuman ibaratnya apa ya, mungkin kalau di Jepang tuh warung lah ya. Masuk salah satu warung, dan makanannya enak. Karena apa? Karena mereka memberikan ekstra, detail, perfeksionis, luar biasa sekali. Dan yang sangat Gebi sukai adalah apa? Di Jepang mereka sangat detail dalam hal yang namanya toilet. Jadi toilet seatnya Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia ini kan kita mau ke mall paling mahal pun toiletnya ya sudah biasa seperti itu. Tapi kalau di Jepang kita tidak usah pergi ke mall yang sangat mahal. Tapi mereka toiletnya sangat ekstra. Tombolnya sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Ada yang untuk manasin, ada yang untuk nyemprot. Dan nyemprotnya itu, mereka ini detail. Ini untuk cowok, ini untuk cewek, ini. Ada semua tulisannya. Bahkan ada yang bisa mengeringkan. Jadi orang Jepang ini sedemikian rupa detail, mereka pay attention ke hal-hal yang kecil. Dan dia sangat senang, dia bertanya, kenapa kok kita nggak pakai kayak gini aja? Saya bilang, loh kamu nggak tahu harganya. Loh, begitu kita lihat harganya, mereka orang-orang Jepang bersedia, pemerintah, gedung-gedung semua bersedia untuk membayar dengan harga yang sangat mahal ternyata Bapak Ibu Saudara. Untuk semua toilet-toilet. Luar biasa, makanan mereka sangat perhatikan, kebersihan sangat diperhatikan. Tapi satu kali kami bertemu sama salah satu ini orang yang berdiri untuk Jepang juga, dia pendoa dan kami bertemu dengan salah satu keluarga yaitu anak dari salah satu tim doa juga di Jepang Bapak Ibu Saudara, orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang, anaknya dia sangat suka bahasa. Dia katakan dia belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa Mandarin. Kita ngobrol sama dia karena memang dia ini orangnya open. Kami ketemu tidak seperti orang-orang Jepang lainnya. Karena orang Jepang lainnya itu Bapak Ibu Saudara, mereka tuh sepertinya sangat malu. Selalu tunduk-tunduk gini, tunduk-tunduk.
Ada hal yang unik yang saya perhatikan, budaya di Jepang. 3 kali saya perhatikan. Pertama, mama. Mama itu kalau kami lagi jalan-jalan Bapak Ibu Saudara, terus di tempat belanja, wah biasa kan pasti jalan itu sambil lihat barang dan segala macam. Gak sadar. Lihatin barang, tuk 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 tuk, senggolan sama orang. Padahal kan yang meleng mama, orangnya yang minta maaf. Jadi kesenggol orangnya yang minta maaf. Sorry katanya. Yang kedua, saya jalan sama istri saya, dia jalan di sebelah kiri, dan kebetulan jalan itu ramai sekali Bapak Ibu Saudara. Banyak orang lah, ada anak-anak muda dan segala macam. Wah, satu kali dia senggolan sama. Saya sudah deg-degan ya, kalau di Indonesia senggolan kayak gitu bisa berabe. Karena dia senggolan sama anak muda yang pakaiannya, jaketnya kayak preman. Senggol, wah. Saya sudah kaget, saya sudah nengok. Pas saya nengok, anak muda, pakaiannya kereng, tapi begitu disenggol, langsung sumimasen katanya. Dia bilang, excuse me katanya. Dan saya lihat, ternyata ini orang Jepang luar biasa ya. Dan akhirnya saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Suatu kali saya lagi jalan, saya yang gak sengaja nyenggol orang. Karena kami kan di sana Bapak Ibu Saudara, yang kami percayai adalah Google Map. Jadi sering banget kami jalan sambil lihat peta. Lihat Google Map terus. Gak sengaja nabrak orang. Orangnya yang minta maaf. Saya sampai gak enak, sorry. Ini orang Jepang, budaya mereka luar biasa. Mereka di luar sangat ramah. Kalau kita di resto, kita tanya, kita mau pesan makanan, mereka sangat ramah Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu kita pergi ke salah satu ibaratnya dufannya mereka, kita sampai bingung. Kita bilang, ini kayaknya orang di sini gak punya masalah semua yang kerja. Karena mereka semua, sangat ceria. Selamat datang, halo. Silakan. Berbeda Bapak Ibu Saudara, saya pernah ikut beberapa kali ke Eropa atau ke Amerika. Mereka punya budaya yang sangat berbeda. Tapi waktu kami bertemu sama orang lokal ini, kami ngobrol. Ternyata di luar budaya yang kita temukan waktu kita bertemu dengan orang-orang lokal ini. Dia cerita di Jepang mereka punya suatu peribahasa yang namanya paku itu tidak ada yang boleh satu lebih menonjol daripada yang lain. Semua harus sejajar, semua harus rata. That's why, itulah kenapa mereka kalau ketemu orang, ketemu siapapun mereka merasa, kita sama. Jadi mereka yang akan minta maaf lebih dulu. Tapi bukan sampai di situ. Akhirnya saya penasaran. Ya zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang bikin konten di TikTok. Yang lucu ada satu orang Jepang, dia bikin konten tapi tentang orang Jepangnya lagi. Dia bilang gini, semua orang bilang orang Jepang itu orangnya ramah. Terus dia ketawa-ketawa. Saya tinggal di Jepang, saya hidup di Jepang dari kecil. Saya dilahirkan di Jepang, dibesarkan di Jepang.
Tapi setelah itu dia rupanya pindah ke luar negeri atau gimana, dia lancar banget bahasa Inggrisnya. Dia bilang, orang Jepang ramah dan baik ketika mereka di luar saja. Tapi di dalam, di rumah, kalian gak pernah tahu katanya. Oh, cukup kaget. Ternyata ada sebuah budaya kebiasaan yang diwajibkan oleh budaya Jepangnya sendiri. Yang dibiasakan. Dan karena mereka harus seragam, bahkan Bapak Ibu Saudara, saya diceritakan, sekarang orang-orang yang lulus kuliah mau kerja, yang masih baru, semua setelan jasnya atas sampai bawah harus sama. Jadi kalau kita biasanya dari SD sudah pakai seragam, SMP, SMA pakai seragam, kuliah mungkin lebih santai. Setelah kuliah mau kerja harus seragam lagi. Tidak boleh ada yang menonjol. Maksudnya baik. Sebenarnya supaya semua saling menghargai, saling menghormati. Tapi ada perasaan seperti kita itu sangat dibatasi. Karena budaya mereka sangat menghargai privasi orang. Jadi HP gak boleh bunyi. Satu kali kami datang ke salah satu restoran. Di restoran itu begitu duduk Bapak Ibu Saudara. Kanan kirinya ketutup. Ini restoran ramen yang sangat terkenal. Kanan kirinya ketutup. Dan kalau mau pesen, itu dari depan semua ditulis, semua pakai komputer, tanpa harus ngomong. Dan waktu duduk, kalau kita mau tambah sesuatu, itu dibikin silent, gak perlu ngomong, gak usah ada interaksi. Cuman pakai, kayak ada token, kayak ada kayu gitu yang ada tulisannya, nanti dikasihin, sek. Oh, saya mau nambah. Atau mau minta minum atau apapun itu. Ada semua. Terus akhirnya waktu kami ngobrol-ngobrol lagi, oh ternyata kayak gitu ya budaya di Jepang. Ya itu semua dari kecil di sekolah dan segala macam dibuat sedemikian rupa. Orang-orang ini jadi introvert rasanya, orang-orang ini jadi susah untuk ngomong-ngomong. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kenapa setiap komik di Jepang, setiap anime di Jepang, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, banyak yang nonton Naruto, nonton atau komik-komik Jepang. Kenapa komik-komik Jepang sangat terkenal? Karena saya baru sadari mereka muncul dari ide-ide hal-hal yang tidak bisa mereka ekspresikan di dalam hidup mereka. Karena tadi itu, kamu harus sama rata. Kamu tidak boleh menonjol. Kenapa akhirnya mereka munculkan komik-komik yang selalu rata-rata, aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini tidak dianggap oleh orang lain. Aku ini tidak punya kemampuan. Tiba-tiba sesuatu hal terjadi. Mendapatkan kekuatan atau apa. Itu jadi template mereka. Karena apa? Karena itu yang mereka rasakan dan mereka tidak bisa ekspresikan diri mereka. Terus kami ngobrol-ngobrol lagi, baru saya sadar. Ternyata di sana banyak orang yang walaupun mereka tidak, ya dalam arti kata beragama atau beribadah, tapi mereka kasihan.
Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Kristus. Yang mereka kenal dan ketahui, setiap benda ada Tuhannya. Setiap barang ada Tuhannya. Itu sungguh, kita tuh waktu dengar itu ya, Bapak Ibu Saudara, kita merasa kayak, wah kasihan. Dan sebenarnya tim doa untuk di Jepang ini mereka sangat luar biasa. Karena mereka bergerak bukan hanya secara spirit, tapi mereka mulai mencari gimana sih supaya orang-orang ini bisa tertarik. Dan dia share bahwa rupanya orang-orang ini ketika mereka pulang kerja, terus mereka ada satu tempat mereka berhenti di sana, orang-orang main musik, itu ternyata banyak yang enjoy. Dan dia bilang, wah sepertinya kita bisa melakukan pelayanan melalui musik. Supaya orang-orang bisa merasakan, Bapak Ibu Saudara, dilegakan, dibangkitkan kembali. Dan bahkan di sana Bapak Ibu Saudara, kami dikasih tahu bahwa ada sekitar 1,5 juta penduduk yang mereka menarik diri dari society. Bahkan mereka punya namanya adalah, mereka punya term untuk itu, namanya adalah hikikomori. Atau orang-orang yang mengunci diri di rumah. Mereka tidak mau ketemu dan segala macam. Dan jujur, waktu saya ke sana, waktu saya mendengarkan semua yang diceritakan, waktu kami ngobrol, kami bilang, bersyukur ya kita yang mengenal budaya kerajaan Allah. Kebiasaan-kebiasaan yang kita latih, kita paksa diri kita untuk belajar tentang budaya kerajaan Allah. Yang pertama yang kita belajar, apa sih bedanya? Kita mengucap syukur, kita mengenal. Yang pertama adalah kita sebagai Kristen atau Christian dalam bahasa Inggrisnya. Belajar bahwa Kristen ini bukan sekedar agama, tapi cara hidup. Bagaimana kita belajar menjadikan Kristus acuan dari kehidupan kita. Kata-kata Kristen, Bapak Ibu Saudara, artinya adalah apa? Artinya kita ini manusia Kristus atau Kristian. Kita pelajari dari Alkitab, kita pelajari dari kesaksian, kita dengarkan dari khotbah tentang apa? Tentang cara hidup kerajaan Allah. Tentang budaya-budaya kerajaan Allah. Dan itulah yang akan membangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Revive, membangunkan kita lagi, membangkitkan kita lagi. Saya pernah cerita di Indonesia ini kita terbiasa dengan budaya takut salah. Dari kecil di sekolah ditanya gak ada yang mau jawab karena takut salah. Nah itu adalah kebiasaan budaya yang sebenarnya kita tidak sadari itu mematikan. Loh terus gimana? Kan kita tinggal di Indonesia, kita hidup di Indonesia. Kita hidup di Asia, yang mana di Asia rata-rata seperti itu. Saya ketemu teman-teman dari Eropa sama dari Korea, mereka sangat berbeda. Yang Korea lebih mirip dengan kita. Karena apa? Karena budayanya beda, tapi
mengucap syukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Kristus yang jadi acuan dari kebiasaan dan dari budaya yang bisa kita ambil. Amin. Nah, Tuhan ajarkan kita untuk yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau kita lihat budaya di Jepang, mereka sangat belajar untuk menghargai orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain. Kita bisa ambil itu. Tapi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Yang berikutnya, ekspresikan pujian, penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa di Jepang mereka buat satu daerah yang namanya Harajuku. Di sana orang-orang bisa pilih pakaian sesuka mereka. Mereka bisa cosplay. Cosplay itu Bapak Ibu Saudara, mereka tiru pakaian-pakaian karakter-karakter di komik. Karena itu tadi mereka disuruh sama rata, tidak ada yang boleh menonjol, maka mereka mengikuti jati diri dari karakter-karakter fiksi. Tapi berbeda sama kita, karena kita mengenal Kristus. Kristus ajarkan apa? Temukan jati diri di dalam Kristus. Ekspresikan penyembahan kita, ujian kita melalui hidup kita. Itu yang akan membangkitkan, itu yang akan mengubah setiap kebiasaan. Bukan dari karakter-karakter, bukan dari idola. Tapi kita belajar dari Kristus sendiri. Amin. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara, Tuhan ajarkan kita untuk menjadi saksi bukan karena sistem. Bukan karena kamu harus baik sama orang lain. Kamu harus dahulukan orang lain. Itu paksaan, no. Tapi jadikan itu jati diri. Kita menjadi saksi bukan karena sistem atau paksaan, tapi karena kita merasakan kasih-Nya terlebih dahulu. Lawatan dimulai dari mana? Ketika diri kita dibangkitkan dan kita bersaksi tentang Kristus. Kesaksian itu Bapak Ibu Saudara yang akan membuat lawatan demi lawatan. Dari pribadi demi pribadi, satu ke yang lain terus. Akhirnya muncul kebangkitan rohani. Dari satu, dua orang, satu kumpulan yang lebih besar. Dan berapa banyak Bapak Ibu Saudara dari hidup kita yang kita memutuskan untuk mau bersaksi. Kalau Tuhan sudah kerjakan sesuatu yang luar biasa di hidup kita, bersaksi. Bersaksi. Karena dengan bersaksi, orang lain dibangkitkan, iman kita juga dibangkitkan. Amin. Iman kepercayaan kita yang Tuhan bilang, percaya. Tadi Tuhan bilang, aku satu-satunya jalan. Sebenarnya yang harusnya mati adalah kedanggingan kita supaya roh kita bangkit. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik itu yang mati. Karena pikiran kita, karena perkataan kita, karena tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, di Jepang pun kami diceritakan sekarang itu di MRT-nya atau di subway-nya. Itu semua dikasih pagar. Pagar kaca, pintunya juga kaca dan cukup tinggi. Rupanya mereka untuk menghindari terjadinya suicide atau tindakan bunuh diri.
Dan itu pun muncul dari mana? Sebenarnya dari budaya zaman dulu mereka. Jadi pemerintah menahan juga susah karena itu budaya yang lama. Samurai, budaya Jepang. Daripada mereka kalah, daripada mereka malu atau tertangkap, mereka akan menghabisi nyawanya. Tapi kita bisa lihat yang seharusnya mati ketika kita menjumpai sebuah kebiasaan hal-hal yang menghalangi kita dari kebangkitan yang seharusnya mati. Bukan diri kita tapi kedagingan kita. Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat, kenapa kita harus mati dalam kedagingan kita? Kenapa kita harus sengsara? Ada titik-titik di mana kita merasa kita sedang sengsara. Sama seperti murid-murid Yesus, Marta, Maria, bahkan Lazarus yang sakit, mati. Mereka sepertinya sengsara, Tuhan datang. Sedih Tuhan, coba engkau datangnya enggak telat. Sama kita seringkali rasakan, Tuhan kok kayak gini sih? Dalam kehidupan kenapa sih Tuhan kok engkau sepertinya engkau tidak bertindak. Ini aku sengsara loh, ini setengah mati Tuhan menghadapi ini. I'm dying inside Lord Jesus. Mungkin itu yang mereka katakan, Tuhan ini saudara kami, orang yang kau kasihi. Kenapa kau biarkan mati? Tapi kita belajar bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Supaya murid-murid Yesus tetap percaya. Supaya mereka tetap tekun menanti, menunggu Tuhan yang memberikan kebangkitan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Kenapa mereka harus belajar itu? Kenapa Tuhan berikan supaya mereka belajar percaya? Karena Tuhan tahu ada waktunya ketika Tuhan kembali ke surga. Murid-muridnya ini tetap tinggal di bumi dan mereka akan menghadapi hal-hal yang lain. Yang mana mereka harus memiliki rasa tahan uji. Karena di situ menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terus caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Caranya kita harus memaksa diri kita berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, bertindak yang benar. Supaya apa? Supaya menjadi sebuah kebiasaan. Saya sangat bersyukur dari kecil orang tua saya memaksa untuk yang namanya baca firman Tuhan. Berdoa. Waktu itu rasanya sengsara Bapak Ibu Saudara. Rasanya sengsara. Rasanya wah males. Malam suruh doa, suruh baca Alkitab sudah ngantuk. Tapi ingat, kesengsaraan menimbulkan ketekunan.
menimbulkan tahan uji, menimbulkan pengharapan. Paksa diri kita supaya kebiasaan-kebiasaan kita memunculkan apa? Revival. Amin. Supaya budaya kita yang kita pelajari dari Yesus Kristus ini memunculkan kebangkitan, kebangunan rohani untuk sesama kita. Untuk diri kita terlebih dahulu. Lalu berikutnya untuk sesama kita. Dalam kebangkitan ada maut yang dikalahkan. Artinya ada dosa yang dikalahkan. Dan itu yang harus mati. Susah? Pasti. Karena kita bertumbuh dan hidup di dunia dengan budaya yang berbeda-beda. Kemarin saya ngobrol sama istri saya waktu kita bicara mengenai budaya di Jepang dan segala macam. Itu saya bilang, saya tanya, sebenarnya kalau kita hidup sebagai orang Kristen, yaitu kita hidup belajar cara-cara hidup Kristus. Kita sebagai manusia yang paling mudah, sebenarnya kita belajar dari budaya apa? Atau bangsa mana yang paling mudah untuk belajar cara hidup dari Kristus? Sebenarnya kan bangsa Yahudi, betul enggak? Karena apa? Karena Yesus mereka dulu hidup di sana, lahir di sana. Kebiasaan-kebiasaan yang dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang. Yang sebenarnya mereka, orang-orang Yahudi ini, mempunyai privilege atau hak khusus untuk mereka bisa belajar. Untuk mereka bisa bersaksi dengan sangat mudah. Oh, dulu kan Tuhan Yesus seperti ini. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat? Mereka semua sangat mengerti dan sangat belajar tentang kebudayaan-kebudayaan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa ketika bangsa Israel terlalu sombong, mereka menolak, banyak yang masih tidak percaya Mesias, tidak percaya Kristus Yesus. Itulah kenapa Tuhan berikan kesempatan kita, Israel yang rohani. Amin. Jadi revival datang dari mana Bapak Ibu Saudara? Lawatan datang dari mana? Dari budaya yang kita ciptakan masing-masing. Yang pertama dari hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bersaksi untuk orang lain. Amin. Kesaksianmu adalah kemenangan yang kita bagikan untuk membangkitkan, untuk membangunkan. Mungkin teman kita ini sekarang seperti Lazarus, mungkin orang lain seperti Lazarus. Dalam arti kata apa? Bukan mati, tapi sebenarnya tidur. Tapi yang bisa lihat itu kita. Mungkin orang lain tidak sadar. Tapi karena kita lihat dan kita sadar dan kita tahu. Itulah tujuannya kita bersaksi. Amin.